So I was trained to become a gymnast for 2 years in Hunan, China in the 1970s. When I was in the first grade, the government wanted to transfer me to a school for athletes, all expenses paid. But my tiger mother said, no. My parents wanted me to become an engineer like them. Jadi saya dilatih menjadi pesenam selama 2 tahun di Hunan, China pada tahun 1970-an. Ketika saya di kelas 1, pemerintah ingin memindahkan saya ke sekolah atlet. Semua biaya ditanggung. Tetapi ibu saya yang galak berkata, tidak. Orang tua saya ingin saya menjadi insinyur seperti mereka. After surviving the Cultural Revolution, they firmly believed there's only one sure way to happiness, a safe and well-paid job. It is not important if I like the job or not. But my dream was to become a Chinese opera singer. That is me playing my imaginary piano. Setelah selamat dari revolusi kebudayaan, mereka sangat yakin hanya ada satu cara pasti menuju kebahagiaan. Pekerjaan yang aman dan bergaji tinggi. Tidak penting apakah saya menyukai pekerjaan itu atau tidak. Tapi impian saya adalah menjadi penyanyi opera Tiongkok. Itu adalah saya memainkan piano imajiner saya. An opera singer must start training young to learn acrobatics. So I tried everything I could to go to opera school. I even wrote to the school principal and the host of a radio show. But no adults liked the idea. No adults believed I was serious. Only my friends supported me, but they were kids, just as powerless as I was. Seorang penyanyi opera harus mulai melatih anak-anak muda untuk berlatih akrobatik. Jadi, saya mencoba semua yang saya bisa untuk pergi ke sekolah opera. Saya bahkan menulis kepada kepala sekolah dan pembawa acara radio. Tapi tidak ada orang dewasa yang menyukai gagasan itu. Tidak ada orang dewasa yang percaya bahwa saya serius. Hanya teman-teman saya yang mendukung saya, tapi mereka masih anak-anak, sama tidak berdayanya dengan saya. So at age 15, I knew I was too old to be trained. My dream would never come true. I was afraid that for the rest of my life, some second-class happiness would be the best I could hope for. But that's so unfair. So I was determined to find another calling. Nobody around to teach me. Fine, I turned to books. Jadi pada usia 15, saya tahu saya terlalu tua untuk dilatih. Impian saya tidak akan pernah menjadi kenyataan. Saya takut selama sisa hidup saya, beberapa kebahagiaan kelas 2 akan menjadi yang terbaik yang bisa saya harapkan. Tapi itu tidak adil. Jadi, saya bertekad untuk mencari panggilan lain. Tidak ada yang mengajari saya. Tidak apa-apa. Saya beralih ke buku. I satisfied my hunger for parental advice from this book by a family of writers and musicians. I found my role model. Saya memuaskan rasa lapar saya akan nasihat orang tua dari buku ini oleh keluarga penulis dan musisi. Of an independent woman when Confucius tradition requires obedience. Saya menemukan panutan saya sebagai wanita mandiri ketika tradisi Konfusianisme menuntut kepatuhan. And I learned to be efficient from this book. Dan saya belajar menjadi efisien dari buku ini. And I was inspired to study abroad after reading these. I came to US. Dan saya terinspirasi untuk belajar di luar negeri setelah membaca ini. In 1995. So which books did I read here first? Books banned in China, of course. The Good Earth is about Chinese peasant life. That's just not convenient for propaganda. Got it? Saya datang ke Amerika Serikat pada tahun 1995. Jadi buku apa yang pertama kali saya baca di sini?
Buku-buku dilarang di Cina, tentu saja. The Good Earth adalah tentang kehidupan petani Cina. Itu tidak cocok untuk propaganda. The Bible is interesting but strange. That's a topic for a different day. But the fifth commandment gave me epiphany. You shall honor your father and the mother. Honor, I said, that's so different and better than obey. So it becomes my tool to climb out of this Confucius guilt trap and to restart my relationship with my parents. Alkitab itu menarik, tapi aneh. Itu topik untuk hari yang berbeda. Tapi perintah kelima memberi saya pencerahan. Hormatilah ayah dan ibumu. Hormat, kataku. Itu sangat berbeda dan lebih baik daripada menurut. Jadi, itu menjadi alat saya untuk keluar dari perangkap rasa bersalah konfusianisme ini dan memulai kembali hubungan saya dengan orang tua saya. Encountering a new culture also started my habit of comparative reading. It offers many insights. For example, I found this map out of place at first because this is what Chinese students grew up with. Menemukan budaya baru juga memulai kebiasaan saya membaca komparatif. Ini menawarkan banyak wawasan. Misalnya, saya menemukan peta ini. Tidak pada tempatnya pada awalnya, karena inilah yang digunakan oleh siswa Cina dibesarkan. It had never occurred to me China doesn't have to be at the center of the world. A map actually carries somebody's view. Comparative reading actually is nothing new. It's a standard practice in the academic world. There are even research fields such as comparative religion, comparative literature. Tidak pernah terpikir oleh saya. Cina tidak harus menjadi pusat dunia. Sebuah peta sebenarnya membawa pandangan seseorang. Pembacaan komparatif sebenarnya bukanlah hal baru. Ini adalah praktik standar di dunia akademis. Bahkan ada bidang penelitian seperti agama komparatif dan literatur komparatif. Compare contrast gives scholars a more complete understanding of a topic. So I thought, well, if comparative reading works for research, why not do it in daily life too? So I started reading books in pairs. So they can be about people. Membandingkan dan mengontraskan memberikan pemahaman yang lebih lengkap kepada para sarjana tentang satu topik. Jadi saya berpikir, jika pembacaan komparatif berhasil untuk penelitian, mengapa tidak melakukannya dalam kehidupan sehari-hari juga? Jadi saya mulai membaca buku berpasangan. Bisa tentang orang-orang who are involved in the same event, or friends with shared experiences. I also atau teman yang berbagi pengalaman. compare the same stories in different genres. Saya juga membandingkan cerita yang sama dalam genre yang berbeda. Or similar stories from different cultures, as Joseph Campbell did in his wonderful book. Atau cerita serupa dari budaya yang berbeda, seperti yang dilakukan Joseph Campbell dalam bukunya yang luar biasa. For example, both the Christ and the Buddha went through 3 temptations. For the Christ, the temptations are economic, political, and spiritual. For the Buddha, they're all psychological: lust, fear, and the social duty. Interesting. Misalnya, baik Kristus maupun Buddha mengalami 3 percobaan. Bagi Kristus, percobaan adalah ekonomi, politik, dan spiritual. Bagi sang Buddha, semuanya bersifat psikologis. Nafsu, ketakutan, dan tugas sosial. Menarik. So if you know a foreign language, it's also fun to read your favorite books in 2 languages. Instead of lost in translation, I found there's much to gain. For example,
Jadi, jika Anda tahu bahasa asing, membaca buku favorit dalam dua bahasa juga menyenangkan. Daripada tersesat dalam terjemahan, saya menemukan banyak keuntungan. It's through translation that I realized happiness in Chinese literally means fast joy. Woo. And bride in Chinese literally means new mother. Uh-oh. Misalnya melalui terjemahan, saya menyadari kebahagiaan dalam bahasa Cina secara harfiah berarti kegembiraan yang cepat. Mempelai dalam bahasa Cina secara harfiah berarti ibu baru. Books have given me a magic portal to connect with people of the past and the present. I know I shall never feel lonely or powerless again. Buku telah memberi saya portal ajaib untuk terhubung dengan orang-orang di masa lalu dan masa kini. Saya tahu saya tidak akan pernah merasa kesepian atau tidak berdaya lagi. Having a dream shattered really is nothing compared to what many others have suffered. I have come to believe that coming true is not the only purpose of a dream. Its most important purpose is to get us in touch with where dreams come from, where passion comes from, where happiness comes from. Even a shattered dream can do that for you. Memiliki mimpi yang hancur benar-benar tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang dialami banyak orang lain. Saya menjadi percaya bahwa menjadi kenyataan bukanlah satu-satunya tujuan dari mimpi. Tujuan terpentingnya adalah untuk membuat kita berhubungan dari mana datangnya mimpi, dari mana gairah berasal, dan dari mana kebahagiaan berasal. Bahkan mimpi yang hancur bisa melakukannya untuk kita. So because of books, I'm here today, happy, living again with a purpose and a clarity most of the time. So may books be always with you. Thank you. Jadi karena buku, saya di sini hari ini. Bahagia, hidup kembali dengan tujuan dari kejelasan, hampir sepanjang waktu. Jadi semoga buku selalu menyertaimu. Terima kasih. Thank you. Thank you. Thank you.